Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zirin Abudin dengan nomor NPM 10124017. Di sini saya ingin menjelaskan suatu materi tentang kinerja perusahaan tidak hanya soal laba. Nah, kalian pasti selalu berpikir itu dalam sebuah bisnis, pasti kalian berpikir kalau laba itu penting. Nah, memang penting, tapi itu eh, bukan segalanya gitu. Masih ada hal lain yang harus kalian lihat gitu. Nah, kinerja perusahaan tidak hanya soal laba gitu. Bayangkan kalau sebuah perusahaan itu adalah sebuah tim bola yang dimana setiap kalian mencetak gol atau mendapatkan laba gitu. Kalau dalam perusahaan itu mendapatkan laba, kalau dalam permainan bola itu adalah mencetak gol. Nah, apakah mencetak gol adalah satu-satunya cara untuk meraih sebuah keberhasilan gitu? Tidak kan, masih ada beberapa hal lain gitu dalam permainan bola yang dapat kalian lihat, atau yang lebih penting, yang sama pentingnya lah gitu, seperti mempertahankan gawang gitu agar tidak kebobolan oleh lawan, menjaga kerja sama tim agar tetap stabil gitu, tetap baik gitu. Masih banyak gitu selain mencetak gol atau meraih laba. Laba itu penting tapi bukan segalanya. Laba atau keuntungan memang penting bagi perusahaan. Tanpa laba perusahaan tidak bisa bertahan, berkembang, atau membayar karyawannya. Laba itu seperti bahan bakar yang membuat mesin perusahaan tetap berjalan. Nah, ini ada beberapa hal lain yang penting selain laba dalam perusahaan gitu. Yang pertama, ada kepuasan pelanggan. Nah, seberapa senang pelanggan dengan produk atau layanan perusahaan? Jika pelanggan puas, mereka akan kembali lagi dan merekomendasikan perusahaan ke orang lain. Ini seperti supporter yang setia mendukung tim sepak bola. Nah, jadi servis yang baik itu juga mendukung selain laba. Itu juga sama pentingnya gitu. Yang kedua, kualitas produk atau layanan. Apakah produk atau layanan yang ditawarkan perusahaan itu bagus dan memenuhi kebutuhan pelanggan? Produk yang berkualitas akan membuat pelanggan senang dan percaya. Ini seperti pemain sepak bola yang punya skill tinggi. Nah, setiap orang yang beli pasti akan percaya gitu. Konsumen yang membeli itu akan mempercayai produk kalian. Apakah produknya memang berkualitas? Jika memang berkualitas, nah mereka pasti akan menawarkannya juga kepada orang lain gitu. Wah, kamu lagi mencari barang ini ya, lagi mencari barang ini itu ya, ini aku merekomendasikan barang ini berkualitas gitu. Dan tentunya bukan kaleng-kaleng gitu ini barang, karena memang kualitasnya memang bagus gitu, udah teruji. Nah, yang ketiga, efisiensi operasional. Seberapa pintar perusahaan dalam mengelola sumber dayanya? Apakah mereka bisa menghasilkan produk atau layanan dengan biaya yang efektif? Ini seperti tim sepak bola yang pintar mengatur strategi dan memanfaatkan setiap peluang. Nah, nah kalian apalagi sebagai manajer ya, itu harus pintar memanajemen anggotanya gitu agar operasionalnya tuh tetap efisien gitu, untuk membuat sebuah produk yang kualitasnya tuh terjaga gitu. Tidak kan, pasti beberapa perusahaan pasti ada yang kualitasnya itu naik turun gitu atau gimana lah. Nah, sebagai manajer atau supervisor itu harus bisa memanage anggotanya agar efisiensi operasionalnya tetap baik gitu, menjaga kualitas. Nah, yang keempat itu adalah inovasi. Apakah perusahaan terus mencari cara baru untuk membuat produk yang lebih baik, layanan yang lebih menarik, atau proses kerja yang lebih efisien? Inovasi membuat perusahaan tetap relevan dan kompetitif. Ini seperti tim sepak bola yang mempunyai taktik baru yang mengejutkan lawan. Nah, inovasi ini penting, sangat-sangat penting selain laba. Karena banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi, seperti contohnya produk HP gitu. Setiap produk handphone, setiap brand handphone itu mereka berlomba-lomba setiap tahun untuk membuat inovasi gitu. Seperti handphone A membuat seri di tahun 2020 membuat seri A gitu. Nah, seri A1. Nah, brand B membuat handphone dengan seri B1 gitu. Nah, setiap tahunnya tuh pasti mereka membuat inovasi untuk membuat pembaharuan gitu agar
konsumennya tuh menarik gitu, menarik wah untuk seri yang kemarin ini udah bagus nih, ini ada seri yang terbaru pasti lebih bagus gitu, pasti mereka mikirnya begitu gitu. Nah selanjutnya ada kelima itu kesejahteraan karyawan. Bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya? Apakah karyawan merasa dihargai, termotivasi, dan memiliki kesempatan untuk berkembang? Karyawan yang bahagia akan bekerja lebih baik seperti pemain sepak bola yang merasa nyaman dan didukung oleh timnya. Nah, kesejahteraan karyawan itu penting karena saya pernah mengalaminya sendiri gitu. Jika seorang karyawan kesejahteraannya tidak dijamin gitu, pasti mereka akan selalu mengeluh tiap hari gitu. Mengeluh setiap bekerja itu pasti akan mengeluh dan mengeluh. Tidak ada semangat gitu untuk memajukan, untuk berkontribusi kepada perusahaan. Mereka pasti juga akan mendukung sebuah perusahaan jika kesejahteraan karyawan itu terjamin gitu. Yang keenam adalah tanggung jawab sosial. Apakah perusahaan peduli dengan lingkungan dan masyarakat sekitar? Apakah mereka menjalankan bisnisnya dengan etis dan memberikan kontribusi positif? Ini seperti tim sepak bola yang tidak hanya mengejar kemenangan tapi juga menjunjung tinggi sportivitas. Nah, tanggung jawab sosial ini seharusnya kalian gak perlu dijelasin juga. Mungkin kalian sudah tahu ya apa itu tanggung sosial itu sebagai perusahaan. Agar citra si perusahaan itu tetap bagus, bagaimana caranya si perusahaan itu tidak apa sih, terus citranya itu tidak rusak gitu dengan berbagai cara seperti banyak caranya lah. Saya lupa gitu disebutnya tuh. Nah, yang selanjutnya itu adalah reputasi karyawan. Nah, ini maksud citra tuh. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perusahaan? Apakah perusahaan dikenal sebagai perusahaan yang baik, terpercaya, dan bertanggung jawab? Reputasi yang baik dan menarik pelanggan, investor, dan karyawan berkualitas. Ini seperti tim sepak bola yang punya nama baik di mata para penggemar. Reputasi karyawan itu memang sangat penting selain laba gitu. Dan seperti poin-poin sebelumnya, seperti dalam sebuah perusahaan gitu, jika seperti kasus kemarin yang boykot itu. Nah, dalam boykot itu reputasi karyawan, reputasi sebuah perusahaan pasti terganggu gitu jika ada perusahaan yang mendukung sesuatu yang jelek gitu, terus konsumennya tuh mikir, loh kok ini perusahaan ngedukungnya yang kayak gitu ya, ngedukungnya yang hal-hal yang jelek gitu. Mereka juga pasti tidak mau gitu mendukung perusahaan itu. Konsumen itu tidak mau mendukung ke perusahaan itu karena perusahaan itu mendukung ke hal-hal yang buruk gitu. Jika memang perusahaan itu mendukung ke hal-hal yang baik, pasti konsumen juga mikir, oh ini perusahaan mendukungnya ke hal yang baik. Jadi konsumen juga pasti ingin itu berkontribusi kepada perusahaan tersebut. Yang kedelapan, pertumbuhan jangka panjang. Apakah perusahaan memiliki rencana yang baik untuk masa depan dan terus berkembang secara berkelanjutan? Tidak hanya fokus pada keuntungan saat ini seperti tim sepak bola yang membangun pemain muda untuk masa depan tim. Nah, yang kedelapan itu adalah contohnya kalian itu merencanakan gitu 10 tahun ke depan rencana perusahaan ini akan bagaimana gitu, jalannya itu akan seperti apa. Kalian harus merencanakan itu dan memanajemen itu supaya sesuai dengan rencana kalian gitu sebaik mungkin, agar nanti tidak kalian di saat ada beberapa hal yang tidak disangka-sangka gitu, kalian pasti bisa melewati itu gitu. Kalian harus manajemen itu. Nah, kesimpulannya, jadi kinerja perusahaan itu seperti melihat kualitas keseluruhan sebuah tim sepak bola, bukan hanya dari jumlah gol yang dicetak. Laba memang penting sebagai salah satu ukuran keberhasilan, tetapi kepuasan pelanggan, kualitas produk, efisiensi, inovasi, kesejahteraan karyawan, tanggung jawab sosial, reputasi, dan pertumbuhan jangka panjang juga merupakan indikator penting yang menunjukkan seberapa sehat dan sukses sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, jadi itu saja presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata atau sesuatu yang tidak mengenakan untuk dengar gitu.
Baik, segitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.